Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah sampai terlihat seperti dipenuhi kabut tipis. Lampu teras berkedip beberapa kali, membuat suasananya semakin aneh. Sejak siang tadi, perasaan tidak enak terus mengikuti langkahku, seperti ada yang mengamatiku dari sudut gelap rumah. Malam itu, aku baru selesai menutup pintu ketika ibu memanggil dari dapur. "Raka, tolong ambilkan kayu bakar di gudang. Kompor kayu buat masak besok pagi habis," katanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu, tapi hujan masih deras. Kalau nunggu agak reda boleh kan?" Ibu menoleh sambil tersenyum tipis. "Iya, sebentar lagi juga reda." Tapi kenyataannya, hujan semakin deras. Angin berembus cukup kuat sampai membuat dedaunan bambu di belakang rumah saling bergesekan menghasilkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku duduk di ruang tengah, memperhatikan jam dinding yang bergerak pelan. Rasanya malam itu berjalan lebih lambat daripada biasanya. Setiap kali jarum detik bergerak, ada suara lain yang seolah mengikuti, seperti bisikan halus di belakang telinga. Aku menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Kursi panjang di ujung ruangan tetap kosong. Tirai jendela hanya bergerak sedikit karena angin. Tapi suara itu jelas tadi terdengar. "Raka," suara ayah memecah lamunanku. "Kamu kenapa berdiri saja? Dari tadi bengong." Aku mengembuskan napas. "Enggak, iya. Cuma dengar suara aneh. Kayak ada yang jalan di ujung ruangan." Ayah tertawa kecil. "Mungkin tikus." Tentu saja itu jawaban standar ayah setiap kali ada hal janggal. Tapi aku yakin itu bukan tikus. Suaranya terlalu jelas, terlalu pelan, seperti langkah kaki seseorang yang sengaja diseret. Tepat saat aku ingin duduk kembali, lampu ruang tengah redup lalu mati. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dari dapur, itu pun berkedip seperti mau padam. "Listrik lagi," gerutuan ayah terdengar. Ibu keluar dari dapur. "Raka, coba ambil senter di kamarmu." "Siap, Bu." Aku berjalan ke koridor menuju kamarku. Langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu di udara yang menahan gerakanku. Semakin jauh dari ruang tengah, semakin hening suasananya. Hanya suara hujan yang memukul genting dan sesekali angin menerobos celah-celah. Ketika sampai di depan pintu kamarku, aku mendengar suara, pelan sekali, tapi jelas. "Raka," aku terpaku. Itu bukan suara yang samar atau tertelan angin. Itu seperti suara seseorang yang memanggil, tapi bukan suara ayah, bukan suara ibu. Suaranya datar, panjang, dan terdengar dari belakang pintu kamarku. Aku menelan ludah. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Aku mendekatkan telinga ke pintu. Tiba-tiba sesuatu dari dalam kamar mengetuk balik. 3 kali, keras. Aku langsung mundur 2 langkah. Napasku memburu. "Bu, yah." Ayah datang cepat. "Kenapa?" Aku menunjuk pintu kamar. "Tadi ada yang ngetuk dari dalam." Ayah menghela napas panjang. "Raka, jangan mikir macam-macam. Pintu kamu kan sering melesak karena kayunya lembab. Mungkin suara dari atap jatuh ke pintu." Aku ingin membantah, tapi tahu itu tidak akan mengubah pikiran ayah. "Buka saja pintunya," katanya santai. Aku ragu. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Ketika ku tarik, pintu terbuka pelan. Kamarku gelap total. Tidak ada apapun di dalam. Tidak ada tanda-tanda sesuatu baru saja menyentuh pintu. Ayah masuk memeriksa. "Tuh kan, kosong." Aku menghela napas lega meski masih ada rasa tak nyaman menusuk dada. Kuambil senter di meja belajar lalu kami kembali ke ruang tengah. Setelah beberapa saat, ayah memutuskan pergi keluar sebentar mengecek listrik tetangga. Saat ayah keluar rumah, ibu duduk di sampingku sambil memeluk selimut kecil. "Raka, kamu yakin tadi dengar suara orang manggil nama kamu?" Aku mengangguk. "Jelas banget, Bu. Dari kamar." Ibu menggigit bibirnya. "Akhir-akhir ini kamu sering diganggu." "Maksud ibu, hal-hal aneh gitu?" Aku terdiam. Perasaan tidak enak itu kembali muncul.
Sejak 2 hari lalu, Bu. Waktu aku pulang malam dari warung Pak Dasto. Ibu menatapku serius. Ceritakan. Aku menelan ludah. Waktu itu gelap, enggak ada orang lewat. Pas aku melewati pohon beringin kecil dekat musola, aku dengar suara langkah di belakangku. Tapi setiap aku menoleh, enggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba aku merasa kayak ada yang ikut jalan di belakang, tapi tidak terlihat. Ibu terdiam lama, tatapannya kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Ibu, ada yang mau ibu bilang? Tanyaku pelan. Ibu hanya menggeleng. Nanti saja, tunggu ayahmu balik. Beberapa menit kemudian, ayah kembali sambil mengelap kepala dari air hujan. Listrik tetangga nyala, berarti cuma rumah kita, katanya. Ibu menatap ayah. Pak, sepertinya kita harus cerita ke Raka. Ayah menghela napas panjang. Sekarang, ibu mengangguk pelan. Dia harus tahu. Aku menoleh ke mereka bergantian. Cerita apa? Jangan bikin aku makin takut. Ayah duduk. Wajahnya tampak berat, seakan ada beban yang sudah lama dia simpan. Raka, kamu masih ingat Pak Darto? Tetangga lama kita yang tinggal sebelum keluarga Andi. Aku mencoba mengingat, yang rumahnya dulu sering gelap, yang istrinya sakit-sakitan. Ayah mengangguk. Ya, dulu, Pak Darto itu pernah datang ke rumah, minta bantuan. Dia bilang rumahnya diganggu oleh sesuatu. Setiap malam ada suara-suara, bayangan jalan di dapur, dan istrinya sering jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dia bilang, ada yang mengirim sesuatu. Ngirim apa? Ayah menatapku dalam. Hal buruk, ilmu hitam. Aku merinding. Terus hubungannya sama kita. Ayah menatap ke lantai, lalu berkata pelan, sebelum mereka pindah, Pak Darto bilang hal itu akan berpindah tempat. Dia sudah tidak kuat lagi. Dan dia takut, gangguan itu akan menuju rumah terdekat. Aku langsung menegakkan tubuh. Maksud ayah, gangguan itu dari rumah mereka pindah ke rumah kita. Ayah dan ibu terdiam. Itu jawabannya. Aku menarik napas berat. Terus kenapa baru sekarang memberitahu aku? Ayah berkata, karena kami pikir sudah selesai. Bertahun-tahun tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sejak seminggu ini, ia menatap ibu. Ibu melanjutkan dengan suara pelan, ayahmu sering mendengar ada orang jalan di belakang rumah saat tengah malam. Tapi setiap dia cek, tidak ada siapa-siapa. Ayah menyambung, dan 2 hari lalu, aku melihat kursi ruang tengah bergeser sendiri. Aku menahan napas. Kenapa enggak langsung cerita? Kami enggak mau menakut-nakuti kamu, jawab ibu. Ketika aku ingin bicara, tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang rumah. Kami semua tersentak. Ibu menggenggam tanganku. Raka, jangan kemana-mana. Tapi ayah langsung berdiri. Aku cek dulu. Aku bangkit. Aku ikut. Apapun yang terjadi, kamu tetap di belakang ayah, katanya tegas. Kami berjalan perlahan ke arah pintu belakang. Hujan masih deras, membuat seluruh suasana rumah terasa seperti tercekam dalam gelap. Ketika ayah membuka pintu belakang, angin dingin langsung menerobos masuk. Ayah menyorotkan senter ke arah pekarangan belakang. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, aku melihatnya. Sebuah bayangan, diam, berdiri di dekat rumpun pisang. Menghadap ke arah kami, mataku membesar. Yah, itu apa? Ayah memperkuat pegangan pada senter. Masuk, sekarang. Bayangan itu tidak bergerak, tidak melangkah. Tapi makin lama, bentuknya seperti makin jelas, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Ibu berteriak dari dalam rumah, Pak, tutup pintunya. Ayah mundur perlahan sambil menarikku. Begitu pintu tertutup, ayah mengunci cepat. Ibu menghampiri kami. Pak, tadi itu apa? Ayah menggeleng pelan. Aku enggak tahu, tapi itu bukan manusia. Aku masih memegang napas. Yah, sosok itu tadi benar-benar menghadap kita. Ibu menangis kecil. Raka, mulai malam ini, jangan keluar rumah sendirian. Dan kalau kamu dengar suara-suara aneh, jangan ditanggapi. Aku hanya mengangguk, meski seluruh tubuhku masih gemetar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan itu lagi, diam, menatap, dan seolah menunggu sesuatu. Dan saat semuanya mulai tenang, tepat menjelang pukul 2 dini hari,
Aku mendengar suara itu lagi. Kak, tapi kali ini, suaranya bukan dari dalam kamar. Suaranya berasal dari bawah tempat tidurku. Suara itu kembali terdengar, pelan, memanjang, seperti seseorang yang menahan napas saat memanggil namaku. Kak, aku langsung membuka mata. Jantungku berdetak keras sampai rasanya ingin keluar dari dada. Ruangan gelap, hanya ada sedikit cahaya dari celah jendela yang tertutup tirai tipis. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menoleh, tidak berani meraba sisi kasur. Suaranya jelas berasal dari bawah tempat tidurku. Aku menelan ludah, pelan sekali, takut suara sekecil apapun akan membuat apapun yang ada di bawah sana bereaksi. Hening, beberapa detik berjalan, aku mencoba meyakinkan diriku. Mungkin cuma halusinasi. Aku terlalu takut, mungkin cuma suara hujan yang terdengar aneh. Tapi sebelum pikiranku selesai memberi alasan, suara itu muncul lagi, lebih dekat. Kak, sini. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Tubuhku gemetar sampai gigi beradu. Aku harus bangun, aku harus keluar kamar. Ini bukan suara yang bisa diabaikan. Aku menarik selimut, mengatur napas, lalu turun perlahan dari tempat tidur, di sisi yang berlawanan dari sumber suara. Telapak kakiku langsung menyentuh lantai dingin. Saat aku berdiri, ada sesuatu yang bergerak pelan dari bawah tempat tidur. Seperti gesekan kain, bukan hewan, bukan tikus. Aku mundur pelan, tidak membelakangi tempat tidur. Tanganku merabat tembok, mencari-cari saklar lampu meski aku tahu listrik masih padam. Yang kutemukan hanya dinding dingin tanpa saklar yang berfungsi. Aku harus ke pintu. Dengan napas tersengal, aku melangkah perlahan menuju pintu kamar. Namun baru 2 langkah, suara itu berubah. Sekarang bukan panggilan, tapi napas. Napas berat, panjang, seperti seseorang yang sedang berusaha memanjat keluar dari kolong. Aku terhenti, seluruh bulu kudukku berdiri. Aku melihat bawah tempat tidurku hanya sekilas, gelap total. Tidak ada bentuk tubuh, tapi aku tahu, ada sesuatu di sana. Kepalaku memanas karena takut. Tangan gemetar saat memutar gagang pintu. Pintu terbuka dengan bunyi kecil yang justru membuatku semakin panik. Begitu pintu terbuka cukup lebar, aku langsung keluar dan menutupnya cepat. Punggungku menempel pada pintu kamar sambil berusaha mengatur napas. Koridor gelap, hanya cahaya kecil dari dapur yang menembus samar. Ayah dan ibu sepertinya belum tidur. Aku mendengar suara langkah pelan dari ruang tengah. Aku membuka mulut, tapi yang keluar hanya bisikan serak. Bu, ya. Pintu kamar tiba-tiba bergetar 3 kali dari dalam. Aku meloncat menjauh, menahan teriakan. Bu, ibu muncul dari arah dapur dengan wajah cemas. Raka, kamu kenapa? Ibu, tadi, suara di bawah tempat tidur. Aku menunjuk kamar dengan tangan gemetar. Bu, aku dengar suara orang. Ibu langsung memelukku. Sini. Ayah keluar dari kamarnya sambil membawa sepotong kayu kecil yang biasanya dipakai untuk mengganjal pintu. Wajahnya tegang. Ada lagi? Tanya ayah, nadanya serius seperti sudah tahu jawabannya. Aku mengangguk cepat. Yah, suara itu manggil aku. Dari bawah kasur. Terus ada yang geser, kayak mau keluar. Ibu menatap ayah dengan sorot panik. Pak, ini sudah keterlaluan. Ayah berjalan menuju pintu kamar. Tunggu sini, biar ayah cek. Aku memegang lengan ayah. Jangan buka, ya. Tadi ada yang ngetuk dari dalam. Ayah menghela napas panjang. Kalau dibiarkan, dia bakal makin berani. Ayah membuka pintu secara tiba-tiba dan menyorotkan senter yang tadi kuambil. Cahaya kuningnya menyebar ke sudut-sudut kamar. Kosong. Ayah jongkok dan menyorotkan senter ke bawah kasur. Aku menahan napas. Kosong. Tidak ada apapun di bawah sana. Tidak ada bayangan. Tidak ada benda yang berpindah. Ayah menoleh ke arahku. Tidak ada. Tapi tadi, aku menggigit bibir. Aku dengar jelas banget. Ya. Ibu memegang bahuku. Raka, ibu percaya sama kamu. Ayah berdiri, memasukkan senter ke kantong. Yang ganggu kamu bukan manusia. Dia enggak akan terlihat kalau dia enggak mau. Aku memucat. Jadi, itu sosok yang sama seperti di belakang rumah tadi. Ayah mengangguk pelan.
Entah sama atau berbeda, tapi dia sudah mulai berani masuk. Aku hampir tidak bisa mengendalikan napas. Yah, kita harus gimana? Jangan bilang cuma disuruh tidur lagi. Ayah menatapku serius. Tidak, mulai malam ini, kamu tidur di ruang tengah. Bareng kita. Ibu mendekapku sebentar. Kamu tidak sendiri, nak. Aku mengangguk, meski tubuhku masih gemetar. Kami memindahkan kasur lipat ke ruang tengah. Hujan mulai mereda, tapi angin masih bertiup cukup kencang. Lampu belum juga menyala, jadi kami mengandalkan 2 senter dan 1 lilin kecil. Ayah duduk sambil menghadap jendela. Ibu duduk di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Ayah tiba-tiba berkata, "Aku mau cerita sesuatu yang selama ini tidak pernah aku ceritakan." Ibu menoleh, tapi tidak menghentikannya. Ayah menarik napas panjang. Waktu Pak Darto masih tinggal di rumah itu, dia pernah cerita panjang lebar sama aku. Katanya, ada seseorang yang membenci keluarganya. Orang itu mengirim sesuatu yang menempel pada keluarganya. Awalnya gangguannya kecil, seperti suara ketukan dan benda jatuh. Tapi lama-kelamaan, wujudnya mulai terlihat. Aku meremas selimut. Wujud kayak apa? Ayah melirikku. Sosok perempuan. Rambutnya panjang. Matanya merah seperti abis menangis lama. Pak Darto bilang, perempuan itu selalu datang menjelang malam, berdiri di sudut rumah, atau mengikuti istrinya kemanapun. Aku langsung teringat bayangan di belakang rumah tadi. Ayah melanjutkan, yang paling parah, perempuan itu suka memanggil nama. Aku langsung kaku. Sama, persis kayak yang aku dengar. Ayah mengangguk. Iya, makanya ayah yakin, gangguan itu sudah berpindah. Ibu menimpali pelan, Pak Darto bilang, kalau sosok itu sudah mulai memanggil nama seseorang di rumah, artinya dia sudah memilih siapa yang ingin dia dekati. Aku merasa seluruh darahku berhenti mengalir. Jadi, dia milih aku. Ibu memelukku semakin erat. Tenang, sayang. Kita enggak akan biarin apapun menyentuh kamu. Tapi itu tidak membuatku lebih tenang. Ayah menatap ke arah pintu belakang. Tapi ada satu hal lagi. Aku dan ibu menoleh bersamaan. Apa? Pak, tanya ibu. Ayah berbicara perlahan. Pak Darto bilang, perempuan itu dulunya bukan sekadar kiriman. Dia dulu manusia. Aku menelan ludah. Maksudnya, dia, korban. Ibu memegang dada, sok. Pak Darto tidak cerita soal itu. Ayah mengangguk. Karena dia takut. Katanya perempuan itu dulu mengalami hal sangat buruk. Dan dia menempel pada siapapun yang rumahnya paling dekat dengan sumber kematiannya. Aku mengerutkan kening. Kematiannya di mana? Ayah terdiam lama. Rumah Pak Darto dibangun di atas tanah yang dulunya tempat orang-orang membuang korban. Ibu menutup mulut dengan tangan. Pak, aku semakin pucat. Tanah pembuangan korban. Maksudnya apa? Ayah melanjutkan, dan rumah kita paling dekat dengan lokasi itu. Aku mulai merasa mual. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Tiba-tiba sesuatu bergerak di luar jendela. Bayangan hitam melintas. Aku berdiri spontan. Bu, yah, ada yang lewat. Ayah berdiri cepat, menyorotkan senter ke arah jendela. Tidak ada apa-apa. Ibu memelukku dari belakang. Raka, jangan dekat-dekat jendela. Tapi saat ayah menurunkan senter, jendela diketuk 3 kali dari luar. Aku tersentak. Ibu mundur sambil menarikku. Ayah menyorotkan senter lagi. Kosong. Ayah bergumam, dia belum pergi. Suasana mendadak menegang. Hanya suara angin yang terdengar. Lalu mendadak, sesuatu bergerak dari arah dapur, suara benda jatuh, keras sekali. Ibu menjerit kecil. Pak, di dapur. Aku cek, ayah buru-buru berjalan. Tunggu, aku ikut. Seruku sambil bangkit. Ayah menoleh. Tidak, tetap sama ibu. Tapi ayah belum sempat melangkah 2 langkah ke dapur ketika suara lain muncul. Suara langkah kaki, pelan, menuju ruang tengah. Ibu langsung menarikku berdiri. Raka, dekat ibu. Ayah mengangkat senter tinggi-tinggi. Langkah itu berhenti di tepi koridor. Kami semua menatap ke arah gelap. Senter ayah bergetar kecil di tangannya. Saat cahaya menyapu lorong, ada seseorang berdiri di ujung koridor. Sosok perempuan, kepalanya sedikit miring,
Rambut panjang menutup sebagian wajahnya. Bajunya lusuh, basah, seperti habis terendam air lama. Dia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri, menghadap kami. Ibu memelukku semakin kuat, suara napasnya tercekat ketakutan. Ayah menjauh beberapa langkah sambil menahan napas. "Jangan dekati kami." Perempuan itu mengangkat kepala sedikit hingga sebagian wajahnya terlihat. Matanya merah, seperti terbakar dari dalam, dan bibirnya bergerak pelan. "Raka." Suaranya sama, persis seperti yang memanggilku dari bawah tempat tidur. Aku mematung. Ibu menjerit, "Pak." Dia manggil Raka. Ayah menyalakan senter lebih terang, tapi perempuan itu tidak mundur. Justru ia melangkah maju satu langkah. Kaki kirinya menyeret lantai. Suara gesekannya tajam, membuat bulu kuduku berdiri seluruhnya. Ayah berseru, suaranya bergetar, "Jangan mendekat." Tapi perempuan itu melangkah lagi. Dan lagi. Sekarang jaraknya hanya 4 meter dari kami. Ayah mundur sambil menahan ibu dan aku. "Dekat sini. Jangan lepaskan tangan." Perempuan itu mengulurkan tangan ke arahku. Pelan, seolah ingin menyentuhku. "Raka." Lidahku kaku. Mulutku tidak bisa berkata apapun. Dan ketika jaraknya hanya tinggal 3 meter, semua lilin di ruang tengah padam. Gelap total. Ibu menjerit, "Pak, Raka." Aku meraba-raba sekeliling. Bu." Suara langkah perempuan itu semakin dekat. Napasnya terasa seperti tepat di belakang telingaku. Dalam gelap pekat itu, aku merasakan jari dingin menyentuh bahu kiriku. Sentuhan itu dingin, bukan dingin biasa seperti es, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Seolah jari itu bukan milik manusia. Begitu jari itu menyentuh bahuku, refleks aku menjerit. "Ah, Bu." "Yah." Ibu meraih lenganku dalam gelap. "Raka, sini." Pegang tangan ibu. Ayah sibuk menyalakan senter, tapi karena panik, senter itu sempat terjatuh ke lantai dan memantul sekali sebelum diam. Suara langkah perempuan itu masih terdengar berdekatan, meski aku tidak bisa melihat apapun. Napasnya berat, pelan, tapi terasa seperti tepat di samping telingaku. Aku meraba-raba sekitar. "Bu, tolong." Ibu akhirnya menemukan tanganku dan menarikku ke arahnya. "Ini, Nak, sini." Ayah berhasil mengambil senter dan menyalakannya. Begitu cahaya senter menyala, aku langsung menoleh cepat ke belakang, ke arah tempat di mana jari itu menyentuh bahuku. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada sosok perempuan tadi. Tidak ada bayangan, hanya ruang tengah yang berantakan dan tembok dingin. Ayah mengedarkan cahaya ke seluruh ruangan. "Mana tadi dia? Dia di mana?" Ibu memelukku erat. "Raka, kamu enggak apa-apa." Aku masih gemetar hebat. "Bu, aku ngerasa dia nyentuh aku." Jelas banget. Ayah menatap koridor dan dapur sambil bersiap jika sesuatu muncul. Dia masih di dalam rumah. Aku yakin. Ibu berbisik sambil menangis kecil, "Pak, kita harus hubungi Pak Seno besok pagi. Kita enggak bisa hadapi ini sendirian." Aku menoleh. "Pak Seno siapa?" "Teman ayah," jawab ayah singkat. "Dia paham hal-hal begini." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba suara lain muncul dari arah belakang rumah. Suara pintu kayu terbuka pelan. Ayah terbelalak. Pintu belakang kebuka. Ibu menutup mulutnya. "Pak, jangan-jangan dia keluar." Aku tidak yakin apakah itu kabar baik atau buruk. Ayah menatap kami. "Tunggu di sini. Jangan kemana-mana." Ibu langsung menahan. "Pak, jangan pergi sendirian." Ayah menggeleng. Aku harus pastikan tidak ada yang masuk atau keluar lagi. Sebelum ibu sempat mencegahnya, ayah sudah menuju dapur sambil membawa senter dan kayu kecil di tangan kanan. Aku duduk bersama ibu di ruang tengah. Lilin dinyalakan lagi, tapi nyalanya kecil, seakan takut untuk bersinar terang. Sesekali, angin dari celah jendela membuat nyalanya bergetar. Ibu menangis tanpa suara. "Raka, kamu berdoa saja, Nak. Jangan pikir macam-macam." Aku mengangguk, meski otakku dipenuhi bayangan wajah perempuan tadi. Matanya merah, tubuhnya dingin, kulitnya pucat seperti mayat yang lama tidak disentuh cahaya. Suara langkah ayah terdengar dari dapur. Pintu belakang kebuka sedikit. Aku udah tutup lagi. Ibu menghela napas berat. "Pak,
besok pagi kita harus pergi. Ayah duduk di sampingku. Iya, kita pergi jam 6. Ibu mengangguk. Kita ke rumah Pak Seno dulu. Dia yang paling bisa bantu. Aku melihat wajah ayah dan ibu. Mereka tampak kelelahan, ketakutan, tapi berusaha terlihat tenang. Seolah fakta bahwa sosok tadi menyentuhku belum cukup membuat rumah ini hancur berkeping-keping. Aku berbaring di kasur lipat sambil memeluk bantal. Ibu menepuk pundakku. Tidur ya, Raka. Bu, kalau aku tidur, nanti kalau dia datang lagi gimana? Ibu memaksakan senyum. Kalau kamu di sini, ibu sama ayah bisa lihat kamu terus. Kamu enggak sendirian. Ayah duduk di dekat pintu, menjaga. Tidur saja, aku jaga. Aku akhirnya menutup mata, meski tubuh masih gemetar. Beberapa menit berlalu, aku hampir tertidur ketika ada suara lembut dari luar jendela. Kak, aku langsung membuka mata. Ibu juga mendengarnya dan langsung memegang tanganku. Ayah berdiri cepat, menyorotkan senter ke jendela. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara tetes air dari talang hujan. Ayah maju 2 langkah. Kalau kamu masih di situ, jangan coba-coba masuk. Ibu berbisik gugup. Pak, dia bukan dengar ancaman. Aku menutup telinga. Bu, aku enggak mau dengar lagi. Namun suara itu muncul lagi. Lebih pelan, lebih menekan, lebih seperti bisikan hanya untukku. Kak, keluar. Aku terlonjak. Bu, dia nyuruh aku keluar. Ibu menggeleng cepat. Jangan dituruti. Apapun yang dia bilang, jangan. Ayah berkata tegas. Raka, lihat ayah. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah ada di sini. Dia tidak boleh menyentuh kamu lagi. Aku mengangguk, meski ketakutan di dalam dadaku terasa seperti akan meledak. Perlahan, suara itu menghilang. Malam kembali sunyi, tapi ketegangannya masih menggantung. Sekitar pukul 3 dini hari, ayah akhirnya memutuskan tidur sebentar. Aku sudah tidak kuat, tapi aku tidur di sini saja, dekat kalian. Ibu menyelimuti ayah. Pak, terima kasih. Biar aku jaga dulu. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Tapi suara di luar rumah, suara angin yang menggerus genting, membuatku sulit tidur. Dan ketika aku akhirnya mulai terlelap, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan, dari arah kamar mandi. Aku langsung membuka mata. Koridor gelap, hanya diterangi remang lilin dari ruang tengah. Ibu belum sadar soal suara itu. Bu, ibu menoleh. Kenapa? Dengar, ada langkah. Ibu memegang senter dan menyorot ke koridor. Kosong, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Tidak cepat, tepat seakan seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Ayah yang setengah tidur langsung bangun. Itu suara apa? Ibu gelisah. Pak, jangan bilang dia masuk rumah lagi. Ayah berdiri, menelan ludah. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ayah melangkah perlahan ke arah suara sambil menyorotkan senter. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ayah berdiri di depannya. Aku menahan napas. Ibu memegang tanganku erat-erat. Jangan buka, Pak. Tapi ayah perlahan memutar gagang pintu. Ketika pintu terbuka, kosong. Kamar mandi gelap tapi tidak ada siapa-siapa. Ayah menghela napas lega. Tidak ada. Namun sebelum ia selesai bicara, sesuatu jatuh di dekat kakinya. Benda itu jatuh dari atas. Ayah menyorotkan senter. Aku melihatnya, dan aku langsung menutup mulut agar tidak menjerit. Benda itu adalah gumpalan rambut panjang yang basah. Ibu terpekik kecil. Pak, itu rambut perempuan. Ayah mundur cepat sambil membanting pintu kamar mandi. Ini tidak benar. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara. Bukan langkah, bukan bisikan, tapi suara seseorang sedang menangis pelan. Tangisan itu terputus-putus, terdengar seperti seseorang yang menahan sakit yang sangat dalam. Ibu menatap ayah dengan wajah pucat. Pak, dia ada di dalam. Ayah menarik napas panjang, suaranya lemah. Dia sedang menempel di rumah kita. Tangisan itu berlanjut, semakin pelan dan semakin menusuk. Hingga mendadak berhenti, hening. Lalu, pintu kamar mandi diketuk dari dalam. Ayah langsung menahan ibu agar tidak mendekat. Jangan dekat. Aku tidak mampu bergerak, tidak mampu bersuara.
Pintu diketuk lagi. Kali ini lebih keras. Ibu gemetar hebat. Pak, tolong kita keluar dari rumah ini sekarang. Ayah menggeleng cepat. Tidak bisa, malam ini terlalu bahaya. Pintu kamar mandi berhenti mengetuk. Aku mulai berpikir mungkin dia sudah pergi. Namun tiba-tiba, celah bawah pintu kamar mandi berubah gelap. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Lalu, dari celah kecil itu, tangan pucat keluar perlahan, meraba lantai seperti mencari sesuatu. Jari-jarinya kurus, panjang, basah. Dan tangan itu bergerak, mengarah tepat kepadaku. Ibu menjerit, "Raka!" Tangan itu terus merangkak ke arahku. Sampai tiba-tiba, ayah memukul lantai dekat tangan itu dengan kayu. Tangan itu langsung menarik diri cepat ke dalam kamar mandi, secepat kilat. Ayah membanting pintu dan menahan dengan kayu. Dia mau keluar. Aku memeluk ibu erat-erat, hampir tidak bisa bernapas. Ayah bersandar di pintu, terengah-engah. Kita harus tunggu sampai pagi. Tangisan itu kembali muncul dari dalam kamar mandi. Pelan, mengerikan, dan setiap kali perempuan itu menangis, dinding rumah terdengar seperti retak sedikit demi sedikit. Seolah rumah ini tidak sanggup menahan keberadaannya. Tangisan dari dalam kamar mandi berlangsung lama. Kadang terdengar jelas, kadang seolah menjauh. Namun setiap kali suara itu muncul, bulu kuduku berdiri, dan dada terasa sesak. Ayah terus berdiri di depan pintu, menahan dengan kayu. Ibu duduk memelukku erat. Lilin di ruang tengah bergoyang pelan karena angin dari celah jendela. Suasana semakin dingin, seperti udara di dalam rumah disedot oleh sesuatu. Aku mencoba bernapas pelan. "Bu, kalau suara itu berhenti, artinya dia pergi." Tanyaku dengan suara kecil. Ibu menggeleng pelan. "Tidak selalu, Nak." Ayah menimpali tanpa menoleh. "Justru kalau tiba-tiba hening, itu biasanya tanda dia pindah posisi." Aku langsung memegang tangan ibu lebih erat. "Pindah gimana?" Ayah tidak menjawab. Tepat saat aku ingin bertanya lagi, tangisan itu berhenti total. Sunyi, tak ada suara apapun. Seakan seluruh rumah menahan napas bersama kami. Ayah perlahan menurunkan kayu, mencoba merasakan apakah ada tekanan dari balik pintu. Tidak ada gerakan. "Pak," ibu berbisik, "apa dia masih di dalam?" "Aku tidak tahu," jawab ayah pelan. Ia menyorotkan senter ke celah bawah pintu. Kosong, tidak ada bayangan. Padahal beberapa menit lalu jelas ada tangan yang menjulur ke lantai. Ayah mundur perlahan. "Kita tunggu. Jangan buka pintu sampai pagi." Ibu menarik napas panjang, lalu menatapku. "Raka, berbaring lagi ya. Kamu butuh istirahat." "Tapi Bu, kalau aku tidur nanti." "Ada kami di sini," potong ibu lembut. Aku mengangguk. Meski hati masih kacau, susah rasanya memaksa mata terpejam setelah apa yang terjadi. Namun tubuhku kelelahan dan akhirnya aku terlelap tanpa sadar. Aku terbangun karena mendengar suara. Bukan tangisan, bukan ketukan, tapi suara geretan. Sesuatu diseret pelan di lantai. Matanya, suara itu berulang di kepalaku, entah kenapa. Tapi cepat aku sadar, itu bukan suara di pikiranku. Itu suara nyata. Aku membuka mata perlahan. Ruang tengah masih redup, hanya tersisa satu lilin yang hampir habis. Ayah tertidur duduk, kepalanya menunduk. Ibu tidur sambil memelukku, napasnya pelan. Tapi suara itu, geretan itu, datang dari dapur. Aku menahan napas, duduk perlahan. "Bu," bisikku pelan. Ibu tidak bangun. Aku ragu membangunkannya. Takut suara yang tiba-tiba justru menarik perhatian sesuatu. Jadi aku hanya mendengarkan. Geretan itu berhenti, hening, lalu, sesuatu jatuh di dapur. Aku langsung membangunkan ibu. Bu bangun." Ibu tersentak. "Ada apa?" Ayah bangun juga, langsung mengambil senter. Ada suara lagi. Aku mengangguk cepat. Dari dapur, kayak ada yang jatuh. Ayah menyorot koridor menuju dapur. Aku cek. Ia berdiri. Ibu menahan lengannya. "Pak, jangan sendiri lagi." Ayah mengangguk. "Baik, kalian ikut. Tapi jangan jauh dari aku." Kami bertiga berjalan perlahan menuju dapur. Detak jantungku rasanya terdengar sampai telinga. Senter menyorot setiap sudut. Kursi dapur terguling. Panci jatuh ke lantai.
Sebagian barang dapur berantakan, tapi tidak ada apa-apa. Ayah menghela napas. Sepertinya dia cuma lewat. Aku memperhatikan lantai. Ada jejak air kecil, seperti tetesan yang meninggalkan garis panjang. Aku menelan ludah. Yah, itu apa? Ayah menyorot jejak itu. Garis air itu memanjang dari sudut dapur menuju arah pintu belakang. Seperti jejak kaki, gumam ayah. Ibu berbisik, makhluk itu, apakah dia basah? Ayah tidak menjawab, tapi dari ekspresinya, dia tahu jawabannya. Ibu menarikku, menjauh dari jejak itu. Jangan dekat. Ayah membuka pintu belakang sedikit, memastikan kunci masih terpasang. Tapi begitu pintu terbuka, angin dingin menerobos masuk. Dan ada sesuatu di tanah luar. Ayah menyorotkan senter. Aku dan ibu ikut melihat. Di tanah basah itu, ada bekas telapak kaki perempuan. Berderet, menusuri halaman, lalu mengarah ke sebuah titik gelap di dekat rumpun pisang. Ayah melangkah mendekat sedikit, menunduk melihat jejak itu. Kaki perempuan dewasa, gumamnya. Ibu memegang mulut. Pak, itu dari dia. Ayah menatap jejak yang memanjang keluar halaman. Sepertinya dia menuju ke sisi rumah Pak Darto dulu. Aku menoleh cepat ke arah ayah. Ke rumah lama itu. Ayah mengangguk pelan. Kenapa dia ke sana? Ayah menutup pintu, menahan napas. Karena mungkin, dia berasal dari sana. Aku dan ibu membeku. Ayah melanjutkan, besok kita akan ke rumah Pak Darto. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam berlanjut dengan sangat pelan. Aku tidak bisa tidur lagi. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa seperti ada seseorang yang mengintip dari balik jendela. Seperti ada mata merah itu menunggu aku tenggelam dalam kantuk supaya dia bisa datang lagi. Ibu memegang tanganku sepanjang waktu. Ayah tidak tidur lagi. Hampir jam 4, aku menyadari sesuatu. Yah, suara tangisannya berhenti total. Ayah menatap sekeliling. Iya, berarti dia sudah pergi. Tanyaku. Ayah menggeleng. Tidak, kalau dia pergi, kita akan dengar sesuatu. Apa? Ayah menatapku, matanya dalam. Kesunyian yang terasa janggal. Aku merinding. Dan benar, suasana rumah terasa salah. Sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada hujan, tidak ada angin, seolah seluruh alam sekitar menahan gerakannya. Tiba-tiba, suara notifikasi dari HP ayah yang ada di meja. Ayah langsung mengambilnya. Ini aneh, sinyal tadi hilang total. Ia membuka pesan itu, wajahnya langsung berubah. Pak, pesan dari siapa? Tanya ibu. Ayah menatap layar dengan wajah pucat. Dari nomor tak dikenal. Apa isinya? Aku bertanya sambil menatap layar. Ayah menunjukkan pesan itu padaku. Isinya hanya satu kalimat. Jangan bawa Raka ke rumah itu. Ibu menjerit kecil sambil memegang dadanya. Pak, siapa yang kirim itu? Ayah memeriksa nomor tersebut. Tidak ada nomor. Hanya tertulis, unknown. Aku mundur perlahan. Bu, jangan bilang itu, dia. Ibu langsung menarikku dalam pelukan. Tidak mungkin, makhluk itu tidak bisa mengirim pesan. Ayah menjawab pelan, tapi, dia kadang bisa mempengaruhi benda elektronik. Aku gemetar. Dia, tahu kita mau ke rumah itu. Ayah menatap pintu belakang yang tertutup. Dia tidak ingin kita tahu sesuatu, gumamnya. Suasana kembali hening. Lalu tiba-tiba, HP ayah berdering. Kali ini telepon. Nomornya sama. Ibu refleks berteriak, jangan diangkat, Pak. Jangan. Ayah mematung, menatap layar sambil tangannya gemetar. HP itu terus berdering. Kencang, memaksa, mengisi rumah yang sudah penuh ketegangan. Akhirnya ayah menekan tombol angkat. Halo, suara ayah terdengar takut tapi tegas. Tidak ada jawaban. Ayah menunggu. Siapa ini? Tanyanya lagi. Hening beberapa detik. Lalu, ada suara, pelan, serak, dan terdengar sangat dekat, seperti seseorang berbicara menempel langsung ke mikrofon. Jangan bawa dia. Ibu langsung menjerit keras sambil menutup telinga. Pak, matikan, matikan. Ayah langsung memutus telepon, wajahnya pucat setengah mati. Aku memegang lengannya. Yah, itu suaranya. Ayah hanya mengangguk perlahan, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. Dia tidak ingin kita pergi ke rumah itu, bisikku.
Ibu menutup wajah, menangis. Kalau begitu, kita tidak usah ke sana, Pak, terlalu berbahaya. Ayah menarik napas panjang, kemudian menggeleng. Justru karena dia melarang, kita harus pergi. Aku dan ibu terkejut. Pak, itu gila, seru ibu. Ayah menatap kami berdua. Kalau kita tidak tahu siapa dia, dan kenapa dia mengikuti Raka, dia tidak akan berhenti. Aku menelan ludah. Ayah, kalau kita ke rumah itu, apa yang akan kita temukan? Ayah memalingkan wajah ke jendela yang gelap. Jawaban, katanya pelan, dan mungkin, asal mula dari dendamnya. Ibu memegang tanganku. Raka, mulai sekarang, kamu jangan jauh-jauh dari ayah dan ibu. Aku mengangguk, meski rasa takut membuat seluruh tubuhku lemas. Ayah melirik jam. Sebentar lagi subuh. Begitu matahari naik, kita pergi. Tapi tepat saat ayah berkata begitu, pintu kamar mandi kembali diketuk dari dalam. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya sama seperti sebelumnya. Sama seperti yang membangunkan kami berkali-kali. Dan dari dalam kamar mandi, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini bukan menangis, bukan memanggil, tapi tertawa kecil, pelan, seakan dia tahu tujuan kami. Dan dia menantang kami untuk menemukannya. Ketukan dari dalam kamar mandi masih terdengar. Pelan, seperti seseorang yang meminta izin untuk keluar. Tawanya menyusul, pendek, lirih, tapi memecah keberanian kami. Ibu langsung menutup telinga sambil memelukku. Pak, tolong jangan dibuka. Jangan. Ayah berdiri tanpa bersuara, memegang kayu penahan. Ia bukan tidak takut, tapi tatapannya menunjukkan sesuatu yang lain, tekad. Begitu matahari naik, katanya pelan, kita pergi dari rumah ini. Tidak peduli apapun yang dia lakukan malam ini. Aku menatap ayah, suara serak. Yah, gimana kalau dia mengikuti kita? Ayah menoleh. Dia sudah mengikuti kita sejak awal. Justru kalau kita kabur, dia makin kuat. Karena kita menunjukkan kalau kita takut. Ibu menggeleng. Pak, jangan keras kepala. Ayah duduk, meletakkan senter. Kalau kamu merasa lebih aman pergi tanpa tahu apa sebenarnya yang terjadi, silakan. Tapi bagiku, menghadapi akar masalah lebih penting. Aku melihat sorot mata ayah. Ada rasa bersalah di sana, seolah ada sesuatu yang ia simpan lama. Ayah, panggilku pelan. Apa ayah? Tahu lebih banyak dari yang ayah bilang. Ayah terdiam. Ibu memandang ayah dengan mata melebar. Pak, jangan bilang. Ayah menubruk kepalanya dengan kedua tangan. Aku salah. Sudah lama aku salah. Ibu panik. Pak, maksudnya apa? Ayah menghela napas panjang, lalu menatap kami. Dulu, sebelum rumah Pak Darto dibangun, tanah itu pernah dipakai seseorang. Seseorang yang aku kenal. Aku dan ibu membeku. Ayah melanjutkan, orang itu, dukun. Orang tua yang keras dan punya metode yang aku tidak setujui. Dia menolong orang, tapi caranya salah. Ibu menutup mulut. Pak, jangan bilang. Ayah mengangguk. Iya, dia, ayah kandungku. Kakekmu, Raka. Jantungku hampir berhenti. Ibu langsung menangis. Pak, kenapa baru bilang sekarang? Ayah mengusap wajah. Karena aku tidak ingin Raka hidup dengan ketakutan. Aku kira masa lalu itu sudah hilang, tapi ternyata tidak. Aku hanya bisa menelan ludah. Terus, perempuan itu, ada hubungannya sama kakek. Ayah mengangguk pelan. Kakek pernah menangani perempuan, seorang korban. Tapi dia tidak berniat menolong. Dia hanya memanfaatkan. Wajah ayah menegang. Perempuan itu meninggal di tanah itu. Dan kakek, dia tidak mengurusnya dengan benar. Tidak dimakamkan, hanya ditinggalkan. Aku menutup mulut. Ibu memegangi kepalanya. Pak, berarti perempuan itu dendam pada keluarga kita. Ayah menatapku. Dia mencari darah keturunan. Itulah kenapa dia memanggil namamu, Raka. Tubuhku seketika lemas. Jadi, aku yang dia cari. Ayah mengangguk. Dia ingin menarikmu. Karena menurutnya, keluarganya dulu tidak mendapatkan keadilan. Ibu menangis keras. Tidak, tidak boleh. Kamu tidak boleh sentuh anakku. Ayah memegang tangan ibu. Makanya kita harus ke rumah itu. Kita harus menemukan tempat di mana perempuan itu mati. Aku menelan napas dalam-dalam. Kalau kita temukan, apa yang terjadi?
Ayah menatapku, serius. Kita bisa menyelesaikan semuanya, atau kita mati di sana. Tidak seperti biasanya, ayam tidak berkokok. Burung-burung tidak bersuara. Langit tampak kelabu, seperti menahan sesuatu. Ayah berdiri di pintu sambil membawa senter dan kayu besar. Ibu menyiapkan tas kecil berisi air minum, kain, dan Al-Quran yang selalu ia bawa saat ketakutan. Aku memakai jaket. Badanku masih gemetar, tapi aku harus ikut. Saat kami keluar rumah, aku menoleh sebentar. Jendela kamar mandi penuh bekas goresan. Bagian bawah pintu kamar mandi penyok. Dan lilin yang seharusnya mati, entah kenapa menyala lagi. Ibu menelan ludah. Pak, dia tahu kita mau pergi. Ayah hanya menatap lurus. Biar tahu, kita tetap jalan. Rumah Pak Darto berdiri di ujung gang kecil. Sudah lama kosong. Catnya mengelupas, pagarnya berkarat. Ketika kami mendekat, hawa dingin menabrak wajahku seperti ada yang meniup dari dalam rumah. Ibu menggenggam tanganku erat. Raka, jangan jauh. Ayah mendorong pagar. Suara itu menggema, membuat bulu kudukku berdiri. Kami masuk halaman. Rumah itu lebih gelap daripada rumah manapun di sekitar. Tidak ada hewan berkeliaran. Tidak ada suara. Ayah menatap kami. Begitu masuk, apapun yang kalian lihat, jangan lari. Aku menelan ludah. Kalau dia muncul, ayah menjawab pelan. Dia akan muncul. Begitu kaki pertama menjejak lantai, aku seperti mendengar suara nafas lembut mengambang. Ibu langsung gemetaran. Pak, dia sudah ada di dalam. Ayah menyalakan senter. Cahaya kuning menyapu ruangan. Dinding penuh noda hitam. Lantai retak seperti pernah diseret benda berat. Kursi-kursi berdebu. Dan di pojok, ada bekas sesuatu seperti dibakar, menyerupai bentuk tubuh manusia. Aku menutup mulut. Ayah berkata pelan, di sini dulu dia mengembuskan napas terakhir. Ibu menitikkan air mata. Astagfirullah, Pak, apa yang kakek lakukan? Ayah berjalan mendekat. Belum selesai di sini. Kami masuk ke ruangan dalam. Senter menangkap sesuatu di lantai. Jejak air, seperti tetesan menyusuri lantai menuju satu titik. Ayah mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Aku dan ibu mengikuti di belakang. Jejak itu berhenti di sebuah pintu kecil di bawah tangga. Ayah memutar gagang. Pintu terbuka perlahan, dan di dalam ada ruang kecil berisi tanah lembab. Di pojoknya terlihat kain lusuh berwarna kecoklatan, mengering seperti sudah puluhan tahun. Ayah menunduk, mengambil kain itu. Begitu kain itu terangkat, bau dingin menyelimuti ruangan. Aku mundur selangkah. Yah, ayah membuka kain itu. Dan terlihat, tengkorak kecil, rambut panjang masih menempel, tubuhnya patah. Ibu langsung lemas. Ya Allah, ayah berkata lirih, ini dia. Aku meneteskan air mata. Yah, dia dibuang di sini. Ayah mengangguk. Dia dulu korban. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menolong. Ibu berkata sambil menangis, Pak, apa yang kita lakukan sekarang? Ayah memandang kami. Kita harus mendoakan dia. Kita beri dia tempat yang pantas. Aku menelan napas berat. Terus, setelah itu, dia pergi. Ayah tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menutup mata. Lalu berkata pelan, kalau dia bisa tenang, dia pergi. Kalau tidak, dia akan menunjukkan dirinya. Ayah mulai membaca doa. Ibu mengusap dadaku sambil berdoa pelan. Anehnya, ruangan itu menjadi semakin dingin. Semakin sempit, seolah udara disedot dari paru-paru kami. Lalu, ada suara langkah. Aku menatap langit-langit. Yah, itu di atas. Ibu memegang bahuku. Pak, dia ada di sini. Ayah tetap melanjutkan doa, tetapi suaranya mulai bergetar. Langkah itu berpindah, menuju tangga. Turun perlahan. Satu persatu, aku menggenggam tangan ibu sampai gemetar. Bu, dia turun. Ayah berdiri, menatap ke pintu ruangan. Tiba-tiba, lampu senter mati. Gelap, suara napas perempuan itu, tepat di depan pintu. Ibu menutup mulut agar tidak menjerit. Ayah berbisik, jangan gerak. Aku bisa mendengar suara kain basah diseret. Suara kaki menyeret lantai. Suara rambut jatuh menutupi sesuatu. Perempuan itu masuk, perlahan, dan berhenti 1 meter di depan kami.
Aku bisa merasakan keberadaannya. Tidak terlihat, tapi ada. Lalu suara itu memanggil, pelan, tapi jelas. Raka, lenganku langsung kaku. Ibu memelukku kuat-kuat. Tidak, jangan dekati dia. Ayah berteriak panik, kami akan bantu kamu. Tenanglah. Tapi suara perempuan itu berubah. Tidak lagi sedih, tapi marah. Anak itu, milik aku. Tiba-tiba ruangan itu berguncang. Rak berjatuhan. Tanah terangkat. Udara menjerit. Senter meledak seketika, membuat ruangan kembali hitam. Aku merasa tangan dingin, memegang pergelangan tanganku. Ibu berteriak keras. Raka, ayah memelukku dari belakang, menarik tubuhku sekuat tenaga. Tidak, kamu tidak boleh ambil dia. Aku ditarik dari dua arah, ayah di satu sisi, perempuan itu di sisi lain. Tangan dingin itu semakin kuat mencengkeramku. Aku menjerit, "Yah, tolong." Ayah menggenggamku erat, menahan napas. Ibu berdoa setengah menangis. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Tangan itu melepas. Suara perempuan itu hilang. Ruangan menjadi dingin. Tapi tidak ada apa-apa. Ayah memelukku erat. "Kamu aman." Ibu menangis sejadi-jadinya. Aku menoleh perlahan ke arah kain yang menutupi tengkorak itu. Tanah tempat ia terbaring, perlahan menutup sendiri, seolah ia masuk ke dalamnya. Dan di ujung suara itu, aku mendengar bisikan terakhir. Aku menunggu. Kami membawa tengkoraknya ke pemakaman desa. Ayah berkata, suaranya berat, "Ini akhir dari semuanya." Tapi ketika kuburan ditutup, angin bertiup pelan, dan aku mendengar sesuatu, sangat pelan. "Raka." Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sesuatu yang lain. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.